Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berada lagi di dalam doa pagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama, bahkan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kita tetap ada di dalam pemeliharaan. Buktinya pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi untuk mengikuti ibadah doa pagi kita sebagaimana yang telah kita lakukan di setiap hari Sabtu pagi jam 5 pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, dan terima kasih Engkau sudah menolong kami, dan terima kasih pada pagi hari ini kami bersama-sama lagi mengikuti ibadah doa pagi yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, dan biarlah kami senantiasa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga akan tetap menjadi kekuatan, penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintahkan atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi judul firman Tuhan di dalam ibadah doa pagi pada pagi hari ini, yaitu Samuel berdoa. Samuel berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Samuel adalah anak Elkanah, seorang Bani Efraim yang saleh, dengan istrinya yang bernama Hana. Nama Samuel sendiri disebut sebanyak 134 kali dalam Alkitab. Dan kita bisa temukan dalam 7 kitab. Yang pertama dalam kitab 1 Samuel pasal 1 dan 2 Tawarik, kitab Mazmur, kitab Yeremia, kitab Kisah Para Rasul, dan surat Ibrani. Alkitab mencatat Samuel sebagai hakim terakhir dan terbesar dalam sejarah Israel. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-20, Samuel juga merupakan yang pertama di antara para nabi. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-24. Pada zaman perjanjian lama, ia dan Musa adalah 2 pemimpin yang besar dan yang terbesar di mata Tuhan. Yeremia 15
ayat yang pertama. Otoritas kepemimpinan dalam diri Samuel sebenarnya mulai Tuhan nyatakan sejak dia masih muda. Tuhan memberinya pewahyuan yang menyingkapkan kejatuhan iman Imam Eli. 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Meskipun semua sungkan, akhirnya Samuel menyampaikan itu kepada Eli. Kepemimpinan Nabi Samuel terus berkembang dan diakui banyak orang. Alkitab mencatat, maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. 1 Samuel 3 ayat yang ke-20. Dengan wibawa kepemimpinan yang besar, Samuel menyerukan total nasional. Samuel berbicara kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. 1 Samuel 7 ayat yang ke-3. Bangsa itu pun bertobat. Mereka menjauhkan berhala Baal dan Asitoret. Samuel adalah seorang pemimpin yang profesional. Ia menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Sebagai kepala urusan-urusan sekuler, Samuel berkeliling negeri untuk mengadili seluruh rakyatnya. 1 Samuel 7 ayat yang ke-16. Samuel adalah pemimpin yang terbuka terhadap kritik. Ketika rakyat Israel meragukan integritas anak-anak kandungnya, Samuel tidak mengelak. Samuel bukan tipe pemimpin yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Samuel menampung aspirasi rakyat yang menghendaki raja baru. Ia pun sangat proaktif dalam pergumulan pencarian pemimpin baru tersebut. Sebagai tokoh senior, Samuel jugalah yang akhirnya menetapkan dan mengurapi raja baru tersebut, Saul dan kemudian Daud. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kehidupan doa Samuel. Spirit doa di dalam diri Samuel merupakan warisan dari ibunya. Ketika itu Hana mandul, tidak bisa mempunyai anak. 1 Samuel pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya Tuhan memberinya seorang anak yang hebat. Dialah Samuel. Setahun setelah doa itu, Hana melahirkan Samuel. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam penelitian psikologi ditemukan fakta bahwa pertumbuhan kejiwaan seseorang sudah dimulai sejak dia dalam kandungan ibunya. Kondisi kejiwaan ibu juga menentukan pertumbuhan fisik sang bayi. Demikian juga secara rohani. Kehidupan rohani sang ibu akan mengalir dalam diri anak yang dikandungnya. Yohanes Pembaptis misalnya sudah dijamah Roh Kudus ketika ia masih berada di dalam kandungan ibunya Elisabeth. Lukas 1 ayat yang ke-41. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan doa Samuel juga terbina baik sejak masa kanak-kanaknya. Setelah Samuel berhenti menyusu pada usia 2 atau 3 tahun, Hana membawanya ke Silo.
dan secara resmi menyerahkannya kepada Imam Eli untuk tinggal bersama dengan dia di lingkungan bait suci. Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tumbuhnya berkelilitan dengan baju efod dari kain lenan. Sejak belia Samuel hidup dalam disiplin rohani. Ia tinggal dalam lingkungan orang-orang yang berdoa. Pembentukan kehidupan rohani seorang pemimpin pun tidak terjadi secara instan. Karena itu kita perlu mendidik kaum muda dalam disiplin rohani yang tinggi. Kelak ketika mereka beranjak dewasa dan menjadi pemimpin, kehidupan doa pribadinya akan sangat kuat. Tetapi jika seseorang yang kehidupan doanya lemah menjadi pemimpin dan menjadi sangat sibuk karena status dan perannya, itu tidak akan mudah baginya untuk bertumbuh dalam kehidupan doa. Bahkan kadang ia meremehkan doa, sebab tanpa pikirnya doa pun toh sudah menjadi pemimpin. Kehidupan doa Samuel bersifat dinamis dan logis. Alkitab tidak mencatat bagaimana ia mengemis dalam doanya. Tetapi Alkitab mencatat justru Tuhan berbicara kepadanya sejak ia masih remaja. Samuel disebut sebagai seorang pelihat yang sering memperoleh visi dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Samuel sudah tua, rakyat memintanya untuk memilihkan seorang raja bagi mereka. Samuel menghadapi situasi di mana ia harus memilih salah seorang dari sekian banyak orang Israel untuk diangkat menjadi raja atas bangsa itu. Seorang pemimpin akan selalu diperhadapkan dengan situasi di mana ia harus memilih orang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum memilih seorang raja, Samuel mau menampung aspirasi para tua-tua Israel. Keluh kesah mereka sebenarnya mengesalkan hati Samuel. Tetapi kemudian ia berdoa membawa persoalan ini kepada Tuhan. Demikian juga kita semua. Dengan melihat kondisi kita yang saat ini, dengan adanya virus corona, mari kita semakin tekun berdoa, membawa semua pergumulan kita, membawa semua beban-beban kita kepada Tuhan melalui doa kita. Seperti Samuel membawa persoalannya kepada Tuhan. Samuel akhirnya menyetujui keinginan rakyatnya karena Tuhan memberi rekomendasi. Keputusan Samuel selalu berdasar pada pertimbangan dari Tuhan. Ketika memilih Saul juga atas dasar petunjuk Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Saul melakukan banyak kesalahan dan akhirnya Tuhan menolaknya, Samuel sempat bersedih. Tetapi kemudian Tuhan berkata, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Tuhan tidak senang jika kita larut dalam kekecewaan, kepahitan, dan kesedihan karena orang yang kita pilih gagal. Dalam ayat itu Tuhan menyuruh Samuel mengurapi Daud menjadi raja yang baru. Pada waktu memilih Daud, Tuhan berbicara kepada Samuel agar jangan terkecoh oleh penampilan fisik. Inilah pentingnya doa, supaya kita jangan salah memilih. Orang yang hebat secara fisik belum tentu dipilih oleh Tuhan. Tuhan tahu siapa yang sempurna bagi kita. Oleh sebab itu, ikutilah
pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Inilah bagian yang terpenting dari firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, secara khusus saat ini kita sedang menghadapi virus corona. Dan juga pada hari Minggu nanti, Kota Malang ini akan mengadakan PSBB. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita, memberikan kita kekuatan dan semua persoalan-persoalan yang terjadi di dalam bangsa dan negara kita ini, bahkan di dalam dunia ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Seperti Samuel, semua persoalan yang dia hadapi dalam kehidupannya, dia membawanya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bagi firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan akan terus menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Seperti Samuel, membawa seluruh persoalannya hanya kepada Tuhan. Demikian juga kami Bapa di surga, di mana kami membawa persoalan yang terjadi di bangsa dan negara kami. Juga kami membawa pemerintah kami. Dan juga pada hari Minggu selama 14 hari Tuhan, Kota Malang akan diadakan PSBB. Biarlah Tuhan juga akan menolong supaya masyarakat dapat mematuhi semua yang diatur oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami semua, hamba-hambamu dan semua umat-umatmu yang percaya kepada Engkau. Doa hamba berdoa kiranya Engkau juga memberkati semua jemaat-jemaat-Mu Korop Semalang. Inilah doa kami Bapa di surga. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba persembahkan doa ini. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui ibadah doa pada pagi hari ini. Amin. Haleluya.